Sejak dahulu, manusia selalu memandang langit dengan penuh rasa ingin tahu. Bintang-bintang yang berkelap-kelip seolah memanggil kita untuk menjelajah. Apakah mungkin suatu hari nanti kita tidak hanya menjadi penonton atau justru kita menjadi penghuni di antara bintang-bintang? Inilah cerita tentang potensi kolonisasi luar angkasa dan penemuan eksoplanet. Langkah besar umat manusia menuju masa depan yang tak terbatas. Bumi adalah rumah kita. Selama ribuan tahun, planet ini telah menyediakan segala yang kita butuhkan. Tapi dengan populasi yang terus bertambah, sumber daya yang terbatas, dan ancaman perubahan iklim, manusia mulai berpikir, apakah kita bisa bertahan hanya di satu planet? Inilah mengapa kolonisasi luar angkasa bukan lagi sekedar mimpi, tetapi kebutuhan. Tapi kemana kita harus pergi? Langkah pertama kita adalah bulan. Bulan, satelit alami bumi, telah lama menjadi target eksplorasi manusia. Dengan proyek Artemis oleh NASA dan mitra internasional, manusia akan kembali ke bulan. Kali ini untuk tinggal lebih lama. Artemis bertujuan untuk membangun pangkalan permanen yang ada di bulan, yang akan menjadi batu loncatan untuk misi lebih jauh ke Mars dan sekitarnya. Bulan juga menyimpan sumber daya berharga seperti es air yang ada di kutubnya, yang bisa diubah menjadi air minum, oksigen, bahkan bahan bakar roket. Tapi tujuan utama kita adalah Mars, planet merah yang memiliki potensi besar untuk menjadi rumah kedua manusia. Mars memiliki hari yang mirip dengan bumi, sekitar 24,5 jam dan musim yang serupa. Meski atmosfernya tipis dan suhunya sangat dingin, teknologi seperti habitat tertutup dan pemanfaatan sumber daya lokal bisa membuat Mars layak huni. SpaceX dipimpin oleh Elon Musk sudah merancang misi berawak ke Mars dalam beberapa dekade mendatang. Mereka bahkan membayangkan koloni permanen dengan populasi jutaan orang di masa depan. Tapi bagaimana dengan planet di luar tata surya kita? Inilah peran eksoplanet, planet yang mengorbit bintang lain. Sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1992, kita telah menemukan ribuan eksoplanet. Beberapa di antaranya seperti Proxima Centauri B dan TRAPPIST-1a berada di zona habitable, jarak yang tepat dari bintangnya untuk memungkinkan adanya air dalam bentuk cair. Teleskop canggih seperti James Webb telah membantu kita menganalisis atmosfer eksoplanet, mencari tanda-tanda kehidupan atau kelayakan bumi. Mari kita lihat beberapa eksoplanet yang paling menjanjikan. Pertama, Proxima Centauri B yang terletak hanya 4,24 tahun cahaya dari bumi. Meski dekat secara astronomis, jaraknya masih sangat jauh untuk teknologi kita saat ini. Kedua, TRAPPIST-1a, bagian dari sistem TRAPPIST-1 yang memiliki 7 planet. 3 diantaranya berada di zona habitable. Ketiga, Kepler 452b yang dijuluki Bumi 2.0 karena kemiripannya dengan bumi dalam ukuran dan orbitnya. Namun tantangan tidak kecil. Radiasi kosmik, mikrograviti, dan jarak yang sangat jauh adalah beberapa hambatan terbesar. Radiasi di luar angkasa bisa merusak DNA manusia, sementara mikrograviti menyebabkan otot dan tulang melemah. Selain itu, perjalanan ke eksoplanet terdekat pun membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun dengan teknologi yang ada saat ini. Tapi manusia tidak pernah berhenti berinovasi. Teknologi propulsi baru seperti warp-drive atau solar sail bisa mempersingkat waktu perjalanan antariksa. Koloni mandiri dengan sistem pendukung kehidupan tertutup seperti yang diuji cobakan di bumi bisa menjadi solusi untuk bertahan hidup di planet lain. Bahkan rekayasa genetika mungkin suatu hari nanti akan memungkinkan manusia beradaptasi dengan lingkungan asing. Lalu, kapan semua ini akan terjadi?
Di tahun 2030-an, kita mungkin akan melihat koloni pertama di bulan. Pada tahun 2050-an, manusia mungkin sudah tinggal di Mars. Dan di akhir abad ini, siapa tahu kita sudah mengirim misi ke eksoplanet terdekat seperti Proxima Centauri b. Tentu saja ini membutuhkan kolaborasi global dan investasi besar-besaran dalam sains dan teknologi. Bayangkan, suatu hari nanti anak cucu kita tidak hanya mengenal bumi, tetapi juga menjelajahi dunia baru di antara bintang-bintang. Mereka mungkin akan tinggal di habitat bawah tanah Mars atau menjelajahi lautan di bulan Eropa. Kolonisasi luar angkasa bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang memenuhi rasa ingin tahu dan semangat eksplorasi yang telah membawa kita sejauh ini. Tapi di tengah-tengah semua kemajuan ini, kita tidak boleh lupa dengan bumi. Planet ini adalah rumah kita yang pertama dan satu-satunya, setidaknya untuk saat ini. Kolonisasi luar angkasa bukanlah alasan untuk mengabaikan masalah yang ada di bumi, melainkan cara untuk memastikan kelangsungan hidup umat manusia dalam jangka panjang. Jadi, apakah kita siap menjadi spesies multiplanet? Masa depan ada di tangan kita. Langit bukan lagi batas, melainkan pintu menuju kemungkinan tak terbatas. Sampai jumpa di antara bintang-bintang. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi untuk konten lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.